Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana bagi anak Daud. Hosana di tempat maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana. Tuhan besertamu. Dan sertamu juga. Jemaat disilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita agungkan dan muliakan Tuhan Yesus, Juru Selamat, Raja Damai yang datang dalam kehidupan kita. Kita pujikan PKJ nomor 2, Mulia, Mulia namanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada saat ibadah Palmarum ini, kita diberi hukum kasih oleh Tuhan. Hukum kasih terambil dari kitab Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Tentu kita sadari sebagai manusia yang berdosa belum bisa melaksanakan hukum kasih itu dengan benar. Marilah kita nyanyikan nyanyian penyesalan dari Kidung Jemaat 29, bait yang pertama dan kedua, Di Muka Tuhan Yesus. Ku bawa
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita diberi berita anugerah. Berita anugerah terambil dari Yesaya 42 ayat 3 dan 4. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai. Sampai ia menegakkan hukum di bumi, segala pulau mengharapkan pengajarannya. Kita sambung dengan petunjuk hidup baru yang terambil dari Yohanes 15 ayat 9 dan 10. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Kita tanggapi berita anugerah dan petunjuk hidup baru ini dengan nyanyian kesanggupan yang terambil dari Kidung Jemaat 169 bait 1 dan 2, memandang salib Rajaku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membawa segenap doa dan syafaat kita di hadapan Tuhan. Terpujilah namamu yang kudus, Allah kami yang kekal, Bapa Surgawi. Kami bersyukur kepadamu atas segala berkat dan kemurahan-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Hari lepas hari, tiada pernah kami Engkau tinggalkan. Kami pun berterima kasih kepadamu ya Tuhan, untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, bersama dengan keluarga, orang-orang terkasih, untuk kami berbakti beribadah kepadamu, menaikkan syukur, dan membawa hidup kami sebagai persembahan di hadapan-Mu. Pada kesempatan ibadah hari ini ya Tuhan, kami sungguh merasakan begitu besarnya cinta dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami ketika lemah, Engkau berikan kekuatan. Ketika sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Ketika berduka cita, Engkau menghibur kami. Ketika kami menanti-nantikan jawaban doa,
Engkau memberikannya tepat pada waktunya, dan ketika kami terpuruk di dalam dosa dan kejahatan, Engkau mengampuni dan menyelamatkan kami. Sungguh ya Tuhan, di luar kasih-Mu kami tidak dapat hidup. Oleh sebab itu kami mau selalu tinggal dekat dengan Engkau, taat dan tunduk kepada firman-Mu, dan hidup di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Ya Tuhan, Allah kehidupan, pada kesempatan saat ini kami membawa seluruh keluarga rumah tangga jemaat Gereja Kristen Jawa Welar ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau berkati, Engkau yang mengaruniakan kesehatan, rezeki, keselamatan, dan yang terutama iman kepada Tuhan Yesus Kristus dalam segala keadaan. Engkau pula yang menuntun keluarga, rumah tangga kami, dan setiap anggota keluarga kami untuk hidup di dalam kebenaran, menjauhi dosa, saling mengasihi, saling melayani, saling mengampuni, sebagaimana yang Tuhan ajarkan kepada kami. Berkat-Mu pula kami pintakan untuk seluruh pemirsa video ibadah online pada saat ini, dimanapun berada dan bagaimanapun keadaannya. Kiranya lewat video ibadah ini, kasih dan kuasa Tuhan turut bekerja dan menjamah kehidupan mereka oleh kuasa dan kasih-Mu. Ya Tuhan, Allah kami yang penuh kasih, pada saat ini kami juga memohonkan berkat, perlindungan dan penyertaan-Mu bagi pelayanan yang ada di GKJ Welar, para anggota majelis, yaitu para penatua, pendeta, dan para diaken. Tuhan berkati, Tuhan urapi dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami semua Engkau pakai untuk menjadi saluran berkat, teladan dalam iman, dan sekaligus ya Tuhan, hamba-hamba-Mu yang setia melaksanakan tanggung jawab pelayanan dengan penuh sukacita. Di masa pandemi sekarang ini ya Tuhan, Engkau juga memberkati setiap badan pembantu majelis yang Tuhan percayakan untuk melayani. Kiranya ya Tuhan, lewat pelayanan komisi-komisi, kelompok, tim maupun panitia, Tuhan yang berkarya menjadikan jemaat-Mu di sini semakin maju, semakin berkembang, dan boleh menyatakan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap rencana kegiatan, terutama di masa-masa Paskah ini ya Tuhan. Kami sungguh rindu hidup kami menghormati, menghargai pengorbanan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus hingga wafat di kayu salib untuk menyelamatkan dosa-dosa kami. Oleh karena itu ya Tuhan, ajarilah kami untuk hidup suci dan taat selalu kepada firman-Mu. Kami juga berdoa ya Bapa untuk negeri kami Indonesia yang tercinta, negeri yang juga Engkau kasihi, negeri di mana Engkau punya rencana yang indah, yang besar, di mana ada kemuliaan Tuhan dinyatakan, pertobatan, kebanggaan rohani, dan itu semua terjadi karena Engkau mencurahkan berkat-berkat-Mu yang luar biasa atas negeri kami Indonesia, kota-kota, daerah-daerah, desa, gereja-gereja, dan setiap rumah. Ya Tuhan, Engkau yang memberkati. Dan kami pun melihat umat Tuhan Engkau gerakkan menjadi berkat, mewartakan Injil damai sejahtera dimanapun berada. Kami juga percaya ya Tuhan, Engkau yang memakai para pemimpin kami, para pemerintah, untuk membawa bangsa ini lepas dari krisis, pandemi, maupun persoalan-persoalan yang ada. Berikanlah kepada para pemimpin dan penguasa kerendahan hati, kebijaksanaan, dan hati yang takut akan Engkau, sehingga kami pun melihat ya Tuhan, anugerah-Mu boleh dinyatakan atas negeri kami Indonesia. Ya Bapa, berkat-Mu pula
yang boleh kami rasakan menyertai kehidupan kami pribadi lepas pribadi, terkhusus hamba-hambamu dan saudara-saudari kami yang membutuhkan jamahan dan uluran tangan kasih-Mu. Kami secara khusus berdoa ya Tuhan untuk Ibu Suti Parto Suwarno di kelompok 1, Ibu Hadiwinih, Ibu Marti Darto, Ibu Marsini Sarimin. Tuhan senantiasa mengasihi, menyertai, dan memberkati dalam segala keadaan. Juga ya Bapa, hamba-hambamu, Ibu Ambon, Ibu Sayekti, Ibu Suparni Tarjo yang harus beristirahat di tempat tidur karena kelemahan tubuhnya. Kasih-Mu ya Bapa memberikan kekuatan bahkan kesembuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Surahyo Indro Saputro, Ibu Sunarti Sigit, dan segenap warga Rimatan dalam segala keadaan mereka. Tuhan tetap mencintai dan mengasihi. Kami juga berdoa untuk saudara dan saudari kami yang ada dalam masa pemulihan dari sakitnya. Tuhan jamah dan pulihkan dengan sempurna. Kami mohon ya Tuhan untuk Bapak Bamban Wismono, Bapak Hari Bowo Prakoso, pasca operasi di kelompok 1. Demikian pula ya Tuhan, Ibu Sri Mulyati, Ibu Sri Sumarti, Tuhan senantiasa memberikan sukacita, iman dan kekuatan dalam kehidupan mereka. Kami serahkan pula untuk pemulihan kesehatan dan kesembuhan Bapak Sutoto di kelompok 3, Bapak Yohanes Mularti. Demikian pula Ibu Istrining Ruben. Senantiasa Tuhan yang menyempurnakan kesehatan dan kesembuhan dalam tubuh hamba-hamba-Mu ini. Kami juga berdoa ya Bapa untuk setiap anak-anak kami yang masih menempuh studi pendidikan, baik itu di sekolah dasar, SMP, SMA, maupun di perguruan tinggi. Tuhan berikan hikmat, kepandaian, dan kelancaran, sehingga di dalam mereka bersekolah, menempuh studi pendidikan, prestasi-prestasi yang baik boleh diraih dengan jujur. Kami serahkan pula untuk para muda-mudi kami yang berdoa untuk pekerjaan, untuk pasangan hidup. Kiranya Tuhan yang menyediakan yang terbaik, yang seiman, yang Engkau telah siapkan bagi anak-anak-Mu. Juga ya Tuhan, bagi para keluarga muda yang menantikan kehadiran putra atau putri momongan, kiranya ya Tuhan, oleh kasih dan anugerah-Mu, setiap jawaban doa boleh kami terima. Juga para jemaat sepuh yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, semuanya kami serahkan ke dalam tangan kasih dan anugerah-Mu. Ya Tuhan, pada kesempatan saat ini kami juga membawa seluruh kehidupan kami, pergumulan kami, ucapan syukur kami ke dalam tangan kasih-Mu. Sebab kami percaya Engkau Tuhan yang turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segenap doa dan pinta kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita menghaturkan persembahan, marilah kita dasari persembahan ini dengan firman Tuhan yang diambil dari 2 Tawarikh 31 ayat 12a. Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan perpuluhan dan persembahan-persembahan kudus itu ke sana. Dengan beredaran kantong persembahan, marilah kita pujikan nyanyian pujian Kidung Jemaat 450, bait pertama, Hidup Kita Yang Benar.
syukur dalam Kristus bergema, janganlah takabur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dimohon berdiri. Marilah kita berdoa, saya hantarkan. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami anak-anak-Mu menghadap kehadirat-Mu, mengucap syukur segala berkat yang telah Tuhan berikan bagi kami. 1 minggu Tuhan telah berkati kami dengan kesehatan, rezeki dan kedamaian. Terima kasih Tuhan, bila pada saat ini Tuhan beri kami waktu untuk menghaturkan persembahan yang berupa persembahan mingguan, bulanan, HBK, kantong pembelian tanah, ucap syukur, dan persembahan perpuluhan. Tuhan mohon Tuhan berkati, Tuhan sucikan, agar persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang mengelola persembahan. Tuhan berkati, Tuhan berikan kejujuran, dan biarlah apa yang dilakukannya seturut kehendak Tuhan. Bila sebentar lagi kami akan menerima firman-Mu Tuhan, buka hati kami, agar kami mampu melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Bapak Pendeta Agias Hesa Kalumbara yang akan menghantarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kebijaksanaan, urapi Bapak Pendeta, agar apa yang disampaikan nanti seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, bila dalam kami memberikan persembahan terselip dosa, kami mohon ampun. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Segenap umat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada ibadah Minggu saat ini akan didasarkan kepada pembacaan Alkitab yang terdapat di dalam Injil Markus pasal 11 ayat 1 sampai 11. Yang demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya.' Ia akan segera mengembalikannya ke sini." Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskan. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan.
Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Hosiana. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita bersama-sama, terkhusus ketika kita pada saat ini telah memasuki ibadah Minggu Prapaskah yang ke-6, atau lebih kita kenal dengan nama ibadah Minggu Palmarum. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menghayati masa Paskah tahun ini? Sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya, yang biasanya kita berjumpa dengan orang-orang dalam persekutuan, di dalam berbagai kebaktian. Tetapi saat ini kita diajak untuk memasuki makna yang baru masa Paskah, yaitu bagaimana karya Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, menjadikan kita manusia yang baru, manusia Paskah. Nah, Ibu Bapak dan Saudaraku yang terkasih, satu karakteristik manusia Paskah yang akan kita pelajari bersama-sama dalam firman Tuhan hari ini adalah keberanian untuk menderita. Inilah tema khotbah ibadah Minggu Palmarum pada saat ini, berani menderita. Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, biasanya seorang raja yang agung atau seorang yang memiliki kekuasaan yang besar itu memiliki kendaraan transportasi atau tunggangan yang juga agung, megah dan mulia. Maka tidak heran apabila raja atau ratu yang kita jumpai itu biasanya menaiki kereta kencana, kuda yang gagah, yang kuat, yang kemudian dikawal oleh para pengawal lengkap dengan pakaian dan busana kebesaran yang menunjukkan bahwa mereka adalah raja yang besar, raja yang agung, raja yang mulia. Berbeda dengan Tuhan Yesus, saudara dan saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus yang adalah raja di atas segala raja, anak Allah yang hidup, juru selamat dunia, masuk ke Yerusalem, dieluk-elukan sebagai raja, tetapi Tuhan Yesus tetap menunjukkan kerendahan hatinya. Hal itu ditunjukkan dengan tunggangan yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Bukan kuda yang gagah, bukan kereta kencana yang penuh dengan pengawal, kemudian pakaian yang megah, bagus dan mewah. Bukan itu semua yang nampak ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, tetapi justru seekor keledai muda. Pemilihan keledai muda ini menunjukkan kerendahan hati Tuhan Yesus yang sesungguhnya memiliki segala kuasa di langit dan di bumi, tetapi memilih untuk mengambil tempat yang dekat dengan hati orang-orang pada waktu itu yang banyak dipenuhi orang miskin yang melarat menderita orang-orang yang hina. Tuhan Yesus juga tidak memakai pakaian yang megah dan mulia, tidak memakai mahkota, tidak dikawal oleh prajurit yang banyak, tetapi Tuhan Yesus masuk dengan kerendahan hati, dan itulah yang membuat ia begitu dicintai oleh para pengikutnya. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, masuknya Tuhan Yesus ke kota Yerusalem sesungguhnya bukan untuk tujuan kemuliaan, tetapi Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem untuk
memasuki jalan kesengsaraan, jalan penderitaan yang dalam waktu dekat akan ia alami, akan ia hadapi, akan ia tanggung. Ketika ia nanti akan merasakan penderitaan yang begitu besar, ketakutannya akan kematian, salib, dan akhirnya penderitaan yang berujung kematian Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus tahu tujuannya masuk ke Yerusalem adalah untuk menggenapkan rencana Bapa demi keselamatan manusia. Tetapi justru inilah suatu karya agung Tuhan Yesus yang dengan rela hati, dengan keberanian, taat kepada kehendak Bapa, mengambil jalan kesengsaraan dan penderitaan demi keselamatan umat manusia. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita merenungkan tema ini, mungkin ada pertanyaan yang muncul dari dalam hati kita. Wah, temanya kok berat Pak Pendeta ya, berani menderita. Wong hidup saya sudah sedemikian menderita, sudah sedemikian rekoso, sudah sedemikian sengsara, firman Tuhan kok nyuruh berani menderita. Saya sudah kurang menderita bagaimana? Saudaraku yang terkasih, yang perlu kita pahami, berani menderita di sini adalah bukan karena kesalahan yang kita buat, bukan karena tindakan yang berdosa yang kita lakukan, yang akhirnya membuat kita menjadi menderita. Penderitaan yang dimaksud di sini adalah penderitaan karena iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Contoh kecil, ketika kita berpuasa di masa Paskah ini, tentu rasanya menderita. Kita merasakan lapar, kita merasakan haus, ingin marah, kita harus lebih bersabar. Kita mungkin kecewa tetapi harus mengampuni. Kita mungkin ingin membeli ini dan itu, tetapi kita simpan, kita tabung untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Kita masukkan ke dalam kotak aksi puasa. Penderitaan sekalipun kecil, tetapi itu dilakukan demi iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Belum lagi penderitaan-penderitaan yang lain yang pernah ditanggung oleh para nabi, para pengikut Tuhan Yesus Kristus, para murid Kristus, dan para martir yang rela menyerahkan nyawanya demi iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih, jalan penderitaan, jalan kesengsaraan yang diambil, yang dipilih oleh Tuhan Yesus adalah teladan bagi kita semua. Sebagai pengikut Kristus, kita juga ditolong oleh Tuhan ketika menghadapi kesengsaraan, ketika menghadapi penderitaan, ketika menghadapi kesulitan hidup. Oleh karena iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Roh Kudus pasti akan menguatkan kita. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua yang hari-hari ini mengalami kesulitan dan penderitaan, karena nama Tuhan Yesus Kristus akan memperoleh upah dan berkat yang mulia di dalam rumah Bapa yang kekal. Oleh karena itu, saudara dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika hari ini kita memasuki Minggu Palmarum, sesungguhnya itu adalah minggu persiapan menjelang kematian Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya kemuliaan, bukan hanya keagungan, bukan hanya semarak, kemegahan dan kemeriahan yang mengiringi masuknya Tuhan Yesus ke kota Yerusalem pada waktu itu, tetapi ada salib yang sudah menanti Tuhan Yesus di sana. Salib yang berisi seluruh dosa dunia yang harus ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka marilah kita senantiasa menaikkan syukur kepada Tuhan, membawa ucapan terima kasih kepada Allah, serta senantiasa memohon kepada Tuhan, Tuhan, kiranya Engkau terus berkenan untuk menuntun hidup kami di dalam keselamatan,
Dalam segala keadaan kita tetap membawa pujian dan pengagungan bagi Tuhan. Seperti orang-orang yang berseru memuliakan Tuhan di ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Saudaraku yang terkasih, Hosana itu ucapan yang sering kita dengar, yang sering kita ucapkan juga. Artinya adalah selamat. Atau apabila diucapkan sebagai doa, selamatkanlah kami ya Tuhan. Maka ketika mereka membawa pujian dan pengagungan kepada Tuhan Yesus, mereka berdoa agar kiranya Tuhan menyelamatkan kehidupan mereka. Sebab hanya Tuhan Yesuslah juru selamat dunia ini. Ibu bapak dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, panggilan Tuhan untuk rela menderita sungguhnya adalah panggilan bagi setiap orang percaya. Karena setiap orang yang rela menderita demi nama Tuhan Yesus Kristus akan memperoleh upahnya. Akan dinilai Tuhan sebagai hamba yang setia. Jadi kita bukan hanya menginginkan berkat-Nya saja, yang enaknya saja dari Tuhan, semua yang menyenangkan, semua yang membuat kita merasa bahagia. Tetapi ketika Tuhan memperkenankan kita, mengizinkan kita menjalani laku penderitaan dan kesengsaraan, kita pun boleh tetap bersyukur kepada Tuhan. Seorang hamba Tuhan yang kami kenal, ia harus berada di penjara karena memperjuangkan hak para petani di tempat tinggalnya yang tergusur oleh perusahaan-perusahaan besar. Dan hamba Tuhan ini, pendeta ini, lantang menyerukan perlawanan terhadap perusahaan-perusahaan besar yang ini mencaplok lahan para petani kecil di tempat tinggalnya. Ia harus dipenjara. Ia berkata bahwa ini memang jalan penderitaan saya, tetapi ini tidak sebanding dengan penderitaan yang harus dipikul oleh Tuhan Yesus demi menyelamatkan saya. Saudaraku, inilah sukacita dan penghiburan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita menderita, mengalami pencobaan, kesulitan lebih dari yang menjadi kekuatan kita. Dan ketika kita diizinkan Tuhan menderita, kita boleh tetap bersyukur. Semua itu tidak lebih besar, tidak lebih berat dari penderitaan yang harus ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ketika kita mengalami penderitaan, kita akan diajar, dididik oleh Tuhan, diproses, dimurnikan Tuhan. Iman kita akan menjadi lebih dewasa. Iman kita akan menjadi lebih kuat. Tidak hanya menjadi anak-anak yang menginginkan berkat-Nya, yang menyenangkan, yang enak, yang nikmat. Tetapi dalam penderitaan dan kesengsaraan pun, semua rencana Tuhan akan tetap indah pada waktunya. Selamat memasuki Minggu Almarum, jemaat yang terkasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama untuk menyatakan ujian pengutusan dari Kidung Jemaat 428, bait yang pertama. Lihatlah sekelilingmu. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan abad, mari kita nyatakan pengakuan percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Para kekasih Tuhan, marilah saat ini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dengan mengarahkan hati, kami memiliki keberanian untuk belajar menjadi hamba yang rendah hati, Jadilah saksi Kristus yang siap memberitakan bahwa janjinya yang selalu ditepati. Terpujilah Tuhan Melalui kehidupan kami di sini, kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudari, dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
Pada saat ini, saudara dan saudariku yang terkasih, kita akan bersama-sama mempersiapkan hati dan diri kita di dalam pendadaran, pengujian diri, sebelum kita menerima dan mengikuti pelayanan sakramen perjamuan kudus yang akan diselenggarakan di dalam ibadah Kamis Putih tanggal 1 April 2021. Mari bersama-sama kita memohon tuntunan Tuhan di dalam doa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami hendak menerima firman-Mu sebagai penolong, penuntun untuk kami menguji diri kami pribadi lepas pribadi, merendahkan diri dan senantiasa belajar untuk mau hidup kudus sesuai kehendak-Mu. Berkatilah ya Tuhan semua jemaat-Mu yang pada saat ini mempersiapkan diri di dalam pendadaran persiapan perjamuan kudus. Kiranya Roh Kudus berkarya di dalam setiap hati kami pribadi lepas pribadi, sehingga tidak ada yang merasa rendah diri, terlalu berdosa, sebab Tuhan mengasihi orang-orang berdosa. Tidak ada pula yang merasa tinggi hati sebagai orang yang paling suci dan saleh, sebab semua orang juga memiliki kesalahan dan kelemahan. Berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu yang sederhana ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari, dan anak-anakku yang terkasih, firman Tuhan akan kita dengarkan dari Injil Lukas, pasal 9, ayat 12 sampai 17. Injil Lukas, pasal 9, ayat 12 sampai 17. Pada waktu hari mulai malam, datanglah kedua belas muridnya kepadanya dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak itu. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki." Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, roti atau makanan adalah salah satu sumber kekuatan untuk kita menjalani kehidupan. Kalau orang Indonesia mungkin lebih akrab dengan nasi ya, sebagai salah satu sumber karbohidrat, sumber energi, sumber kekuatan yang memberikan kita kekuatan untuk berkegiatan atau beraktivitas. Tetapi orang-orang di zaman dahulu, khususnya di masa pelayanan Tuhan Yesus di dunia, lebih akrab dengan roti sebagai sumber kekuatan, sumber energi, bahkan salah satu sumber kehidupan yang penting. Maka ketika mereka semua yang mengikuti Tuhan Yesus dalam perjalanannya merasa kelelahan dan kelaparan, mereka diperhatikan, dipedulikan oleh Tuhan Yesus, sekalipun murid-muridnya
menganggap para pengikut ini, orang-orang ini akan menjadi beban apabila harus diberi makan karena jumlahnya sangat banyak, saudaraku, 5.000 orang. Kira-kira itu belum termasuk mungkin anak-anak yang ikut dengan mereka. Sungguh jumlah yang luar biasa besar dan harus disediakan makanan jumlah besar juga apabila hendak memberi mereka makan. Tetapi Tuhan Yesus justru berkata, kamu harus memberi mereka makan. Tuhan Yesus mengajarkan kepada mereka agar peduli dan mengasihi kepada mereka yang menjadi pengikut Tuhan Yesus. Tetapi apa daya, yang mereka punya hanyalah 5 roti dan 2 ikan. Mana mungkin cukup untuk memberi makan 5.000 orang. Tetapi disinilah mujizat terjadi. Mereka taat kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, dan ketika 5 roti dan 2 ikan itu diserahkan kepada Tuhan Yesus, mulailah mujizat terjadi. Mereka semua mendapatkan jatah, mendapatkan bagian. Mereka semua mendapatkan makanan. Oleh karena mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ayat 15 dan 16 menyatakan kepada kita, murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Tuhan Yesus tidak pilih kasih, semua orang diberi makanan. Karena mereka bukan hanya lapar akan firman Tuhan, tetapi juga mereka lapar akan makanan. Tempat itu sunyi dan mereka jauh apabila hendak pergi ke warung yang terdekat. Saudaraku yang terkasih, inilah salah satu bukti bahwa Tuhan Yesus mengasihi dan peduli kepada umatnya. Tidak seorang pun dibiarkan kelaparan, tidak seorang pun dibiarkan lemes karena kurang makan. Semuanya mendapatkan makanan. Bahkan sampai sisa. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengikuti dan menerima sakramen perjamuan, kita juga menerima roti perjamuan yang kita makan dalam nama Kristus, dan minum anggur perjamuan yang kita minum dalam nama Kristus. Kesemuanya itu melambangkan persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus yang telah menjadi korban penebusan dosa bagi kita semua. Semuanya dicintai dan dikasihi oleh Tuhan, termasuk anak-anak yang telah menerima baptis, tanda dari Allah. Di dalam pokok-pokok ajaran gereja Kristen Jawa, di sana diajarkan di dalam buku Tanya Jawab nomor 137, siapa yang dapat menerima sakramen perjamuan? Yang dapat menerima sakramen perjamuan ialah 1. Setiap orang yang sudah dibaptis, yang dipersiapkan dengan saksama oleh gereja untuk menyambut rahmat Allah, maka gereja mengadakan pendadaran. Tapi selain itu, di hari-hari setelah pendadaran, kita harus mempersiapkan diri sungguh-sungguh. Jangan jatuh bangun dalam dosa. Tobat kumat lagi, tobat kumat lagi. Ya sungguh-sungguh setelah pendadaran, aku bertekad enggak mau dosa lagi. Untuk menyambut rahmat Allah. Dan yang kedua, anak-anak keluarga Kristen yang sudah dibaptis pada saat masih kanak-kanak. Sebab rahmat Allah berlaku untuk seluruh keluarga dan anak-anak juga mempunyai tempat dalam perjanjian keselamatan. Puji Tuhan, haleluya. Saudaraku yang terkasih, inilah kesempatan bagi kita. Bagi kita, seluruh anggota keluarga kita, bahkan anak-anak yang pada waktu masih kanak-kanak telah dibaptis. Sebab mereka telah menerima cap atau tanda bahwa mereka adalah milik
kepunyaan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih, kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Saat teduh bagi kita. Saat teduh cukup. Jemaat yang terkasih, sebelum kita menerima sakramen perjamuan pada ibadah Kamis Putih yang akan datang, marilah kita menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan? Dan apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Pertanyaan untuk pengujian diri atau pendadaran ini, marilah kita renungkan dan kita bawa di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, mengingatkan kami akan begitu besar kasih dan kepedulian-Mu bagi kami, manusia yang banyak sekali dengan dosa dan seringkali memberontak kepada Engkau. Tetapi Engkau tetap mengasihi kami, bahkan hingga rela mengorbankan tubuh dan darah-Mu untuk menyelamatkan kami. Saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk membawa seluruh kehidupan kami di dalam pendadaran, agar kami sungguh-sungguh Engkau layakkan, Engkau jadikan pantas untuk mengikuti dan menerima pelayanan sakramen perjamuan kudus pada ibadah Kamis Putih. Setiap jemaat, Bapak, Ibu, saudara-saudari maupun anak-anak yang dengan sepenuh hati rindu untuk mengikuti dan menerima pelayanan sakramen perjamuan kudus, marilah kita taruh tangan kanan kita di dada, seraya mengarahkan hati kepada Tuhan. Ya Tuhan, inilah diri kami. Dengan kami meletakkan tangan kanan kami di dada, kami sungguh-sungguh merindukan, mengharapkan, dan memohon berkat rahmat-Mu melalui pelayanan sakramen perjamuan, roti dan anggur perjamuan yang akan kami makan dan kami minum. Ya Tuhan, berkatilah tekad dan komitmen kami untuk hidup suci. Berkatilah pula, ya Tuhan, pelaksanaan sakramen perjamuan di masing-masing keluarga, di setiap rumah maupun tempat tinggal, kiranya dapat terlaksana dengan baik, khidmat, dan penuh kasih. Tuhan, Engkau hadir di dalam setiap pelayanan sakramen perjamuan yang diadakan di masing-masing keluarga dan rumah tangga. Sebab kami percaya lewat karya pengorbanan Tuhan Yesus, kami diselamatkan. Ampunilah ya Bapa dosa-dosa kami, pelanggaran kami, dan segala kesalahan kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Kami serahkan kehidupan kami dan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat terkasih, demikianlah pendadaran atau persiapan perjamuan kudus dalam ibadah Kamis Putih yang akan datang. Kiranya Tuhan menuntun dan memberkati kehidupan kita semua.